Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam Mesbah Doa Pagi ini. Dan kita boleh hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang telah hidup dalam hidup kita. Kemarin kita boleh merayakan perayaan Paskah, di mana Tuhan Yesus mati dan bangkit hidup bersama dengan kita. Begitu Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita, yang sudah membayar nyawanya untuk kita, menebus dosa kita. Mari saudara, kita lebih setia lagi mencari wajah Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang layak untuk kita senangkan pada setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat dan segar, semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kemarin kami merayakan Tuhan perayaan Paskah, di mana kami bersyukur kami boleh memperingati Tuhan hari Tuhan kebangkitan-Mu yang telah Tuhan mati di kayu salib pada Jumat Agung. Dan hari ini Tuhan, kami juga ingin memperingati Tuhan kebaikan Tuhan kalau kemarin di mana Engkau bangkit dan hidup, dan karena Engkau menyelamatkan hidup kami mau Tuhan saat pagi hari ini menyenangkan hati-Mu lewat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, sebelum Engkau Tuhan memberikan firman-Mu kesegaran pada pagi hari ini buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu ibadah Mesbah Doa Pagi kami pada hari ini. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Mari saudara, kita mau menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita dan sudah membayar hutang-hutang dosa kita. Sekarang kita mau membayar kebaikan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan memuji, membesarkan nama Tuhan sebelum kita beraktivitas kembali dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, kasih yang terindah, karya terbesar, yaitu pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyelamatkan hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan dalam Tuhan Yesus. Hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami pagi hari ini, yang dari hatiku, Kau layak diagungkan, dimuliakan, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah hanya kutemukan dalam Yesus. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesusku, kekasih jiwaku. Kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Inilah pujian dari hati kami, pujian dari hatiku, selalu mengalir di setiap waktu hidup kami Tuhan. Di setiap
kepada kami. Karya terbesar dalam hidupku, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar hanya di dalam-Mu. Karya terbesar Yesus Tuhan, hidupku ya Bapa. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi, amin. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Yesus Kristus Tuhan, Kau selamatkan hidup kami. Kau tebus dosa kami dengan darah-Mu, Yesus. Pengorbananmu di kayu salib membuktikan, Tuhan Yesus, kasih-Mu yang sangat besar bagi umat-Mu, Tuhan. Bagi yang percaya mengasihi-Mu, Kau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Engkau layak disembah, ditinggikan. Oh ya Rama Sandiara Mase, ya Ramana ya Ramayase. Haleluya, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur selalu Tuhan di dalam lidah bibir kami. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib yang membuktikan Tuhan, Engkau sangat mengasihi dan mencintai kami umat-Mu Tuhan. Dari manusia yang tidak berharga Tuhan, yang penuh dengan noda, kotor dan dosa, Engkau putihkan seperti salju Tuhan. Dosa kami yang merah seperti kirmisi Tuhan, putihkan kembali sehingga kami dibersihkan, diselamatkan dari segala dosa dan kelemahan kami. Dan hari ini kami mau terus memuliakan nama-Mu. Dan Engkau bukan Tuhan berhenti untuk mati di kayu salib, tapi Engkau membuktikan Engkau hidup, Tuhan Yesus. Dan sekarang Engkau hidup di dalam diri kami, dan biarlah Engkau berkarya dalam hidup kami Tuhan. Dan walaupun Engkau sudah ada di sorga, namun kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, Roh Tuhan tidak membatasi Engkau Tuhan. Oh Bapa, menjamah dan melawat kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Setiap orang yang percaya dan berseru mencari Tuhan, kami yakin dengan setia, dengan penuh kesetiaan, kami yakin Tuhan, Engkau pasti pulihkan, Engkau selamatkan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sekarang kami ingin mau balas kebaikan Tuhan dengan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Amin. Ku sanjung nama-Mu Tuhan, ku sembah nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung nama-Mu Yesus. Ku
Yesus, sanjung namamu Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang Yesus yang mengasihi kami, amin. Namamu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh tak layak, ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu. Engkau mau Tuhan mengasihi kami apa adanya, kebaikan-Mu dalam hidup. Bahkan Kau mau mengampuni kami, melepaskan kami dari dosa dan kejahatan kami, amin. Apa adanya pengampunan-Mu, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kehidupan. Ku sanjung namamu, sanjung, amin Tuhan. Namamu Yesus, ku sembah, kami menyembah, kami merendahkan diri padamu, Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu, kebaikan kasih-Mu, segala kebaikan-Mu dalam hidupku, amin Tuhan. Kau menerimaku apa adanya, terima kasih Tuhan Yesus. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa, inilah pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kalau Engkau memberkati kami hari ini dengan firman-Mu. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami dengan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan urapi kami, jamah hidup kami, agar hidup kami boleh Tuhan berubah dan berbuah, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah namamu, kami siapkan hati kami dengan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Paskah ya saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, masih mengenai kebangkitan ya, kebangkitan Yesus. Saudara, temanya adalah kebangkitan Yesus adalah fondasi kehidupan kekristenan ya. Saudara, inilah yang kita akan bahas pada pagi hari ini ya saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ya saudara, 1 Korintus 15 kita akan baca di sini ya, ayat yang ke-16 kita akan baca di sini ya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah
bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, saudara, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang kebangkitan, ya, dan kebangkitan kita, saudara, ya, akan mengikuti kebangkitan Yesus sebagai yang sulung, ya, dikatakan yang pertama bangkit, dan setelah itu kita yang menjadi miliknya, kita akan dibangkitkan, saudara, ya. Nah, saudara, inilah dasar dari fondasi kehidupan kekristenan kita, ya, dasar dari pengharapan kita kepada Tuhan, ya. Dikatakan firman Tuhan bahwa jika Kristus, ya, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, ya. Karena memang kepercayaan kita didasari oleh kematian dan kebangkitan Yesus, ya. Saudara, kematian Yesus itu adalah karena untuk menebus segala dosa-dosa saudara dan saya. Ia datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka, ya. Namun Tuhan Yesus berulang kali berkata kepada para muridnya bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit, ya. Saudara, oleh karena itu, saudara, kebangkitan adalah hal yang pasti, ya, yang akan dialami oleh setiap kita anak-anak Tuhan, ya. Tuhan Yesus bahkan berkata bahwa ada dua jenis kebangkitan, ya. Saudara, yang satu dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal, yaitu mereka yang menjadi miliknya, ya, milik kepunyaan Tuhan Yesus, ya. Dan yang kedua adalah dibangkitkan untuk menerima hukuman yang kekal, yaitu mereka yang hidupnya jauh daripada Tuhan, ya. Saudara, yang masih hidup dalam dosa, ya. Kenapa dikatakan kekal? Karena memang, saudara, pada saat manusia itu dipanggil oleh Tuhan, saudara, maka rohnya kembali kepada Allah dan tubuhnya kembali kepada tanah. Sesungguhnya roh manusia itu kekal, namun ada dua pilihan bagi saudara dan saya. Apakah kita menerima hidup yang kekal, ataukah kita menerima hukuman yang kekal, ya. Bergantung dari saudara, ya, saudara. Selama kita hidup dalam dunia, apakah kita, saudara, hidup dalam pertobatan, hidup dalam iman percaya kita kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, saudara, terus memperbaiki hidup saudara dan saya, ya. Kalau ada dosa, cepat kita minta ampun dan bertobat setiap waktu, ya, memperbaiki hidup kita, dan terus hidup kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, dikatakan firman Tuhan bahwa, saudara, ya, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kamu masih hidup dalam dosamu, ya. Saudara, kebangkitan Yesus, saudara, adalah membuktikan bahwa dia adalah benar-benar menebus saudara, ya, dari segala dosa, dan kebangkitannya membuktikan bahwa kita dibenarkan di dalam dia, ya. Artinya yang tadinya kita salah, berdosa, kemudian saudara, kita
dibenarkan oleh karena penebusan Yesus di kayu salib. Ya, saudara, dan Yesus bangkit supaya saudara dan saya dibenarkan, ya. Artinya diampuni dosa kita. Ya, saudara, kita menerima pengampunan dosa, dan saudara, supaya tujuannya adalah kita diselamatkan, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan katakan bahwa saudara, kebangkitan Yesus adalah pengharapan, ya, fondasi iman kekristenan kita, karena kebangkitannya adalah kebangkitan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ya. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang, ya, kalau tidak ada kebangkitan, ya, saudara. Tetapi ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan, ya. Saudara, kebangkitannya membuktikan bahwa dia menang. Menang atas apa? Menang atas maut, ya. Saudara, yang selama ini berkuasa atas manusia, ya saudara, oleh karena dosa satu orang, maka firman Tuhan katakan maut telah menjalar kepada semua orang, ya saudara, sehingga semua orang mengalami kematian. Namun oleh karena satu perbuatan, yaitu Kristus, ya, yang tadi itu adalah dosa Adam, ya, kita semua mengalami bahwa maut itu menjalar kepada semua manusia. Dan oleh karena satu perbuatan, yaitu Kristus, maka kita semua akan mengalami kebangkitan. Tetapi yang pertama, firman Tuhan katakan yang pertama adalah yang sulung, yaitu Yesus, ya saudara. Dia telah mengalahkan maut, ya. Di dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa dialah yang memegang kunci kerajaan maut, saudara, ya saudara, sehingga kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Karena apa? Karena apabila kita ada di dalam Tuhan, saudara, ya, kita memiliki pengharapan akan kebangkitan, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, ya. Saudara, kemudian dikatakan firman Tuhan sebagai yang sulung yang pertama dari antara orang yang telah meninggal. Ayat 21 dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu tadi Adam, ya. Kemudian dikatakan firman Tuhan, ya, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Kenapa Yesus dikatakan manusia? Karena memang dia adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, ya. Oleh karena itu, saudara, dia datang untuk menebus dosa saudara dan saya, ya. Nah, dikatakan karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, ya. 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, ya. Jadi pada saat Yesus datang, firman Tuhan mengatakan bahwa yang mati akan dibangkitkan, ya. Saudara, mengalami saudara kebangkitan, dan saudara, kita menyambut Tuhan, ya, di angkasa, ya. Saudara, sedangkan kita yang masih hidup pada waktu Yesus datang, maka kita akan diubahkan, ya. Yang dibangkitkan adalah tubuhnya, ya. Saudara, yang diubahkan adalah tubuhnya dengan tubuh kemuliaan seperti saudara tubuh Yesus yang tidak lagi mengalami kematian, ya. Nah, saudara, inilah dasar basic dari kehidupan kekristenan, pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Yesus tidak berakhir di
kuburan, ya. Semua raja-raja, semua penguasa dunia, saudara, berakhir pada kuburan, ya, di kuburan. Namun saudara, Yesus tidak berakhir di sana. Malaikat Tuhan, ya, berkata kepada saudara Maria Magdalena, ya, para murid Yesus yang sedang melawat, ya, datang ke kuburan Yesus, dan ternyata saudara kuburannya kosong. Maka saudara, malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit seperti yang telah dikatakannya kepadamu, ya. Nah saudara, inilah dasar pengharapan kita kepada Tuhan, ya. Nah saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya tetap hidup di dalam kekudusan, tetap hidup dalam kebenaran, ya, karena ada pengharapan akan hari esok, ya. Sebab dia hidup, ada hari esok, ya. Saudara, karena ada pengharapan, ya, akan hari esok, yaitu akan kebangkitan. Hidup kita tidak berakhir di dalam dunia ini saja. Hidup kita dalam dunia ini hanya bersifat sementara, ya. Saudara, oleh karena itu biarlah pengharapan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan dia memperoleh hidup yang kekal, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah kita terus bertekun di dalam doa, di dalam firman, bertekun di dalam ibadah, saudara, persekutuan kita dengan Tuhan, ya, karena jerih payah kita melayani Tuhan tidak sia-sia, ya saudara. Kelak nanti Tuhan datang pada kali yang kedua, ataupun saudara, bahwa Tuhan datang secara pribadi menjemput saudara dan saya, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya saudara. Nah inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan hidup saudara dan saya, ya. Engkau yang lemah, kuatkan hatimu, ya, karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus, ya. Dia tidak mati tetapi dia bangkit, ya. Saudara, miliki pengharapan di dalam Tuhan, ya. Saudara, tidak ada jalan buntu bagimu, ya. Tidak ada jalan buntu bagi kita. Selalu ada harapan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ya. Selalu masih ada mukjizat yang memberikan kepada kita kemenangan, ya, mengatasi setiap persoalan hidup, ya. Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Tuhan sudah menebus dosa saudara. Nyawanya diberikan bagi saudara dan saya. Dan kalau nyawanya sendiri diberikan, apalagi yang menyangkut segala kebutuhan saudara dan saya. Namun saudara harus bertekun, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup beribadah kepada Tuhan, dan jangan saudara sia-siakan iman kita kepada Tuhan, ya. Nah inilah firman Tuhan, dan biarlah saudara kita boleh teguh di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, sungguh tak layak menerima semua. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Kembali katakan, sungguh tak layak, sungguh tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Saudara, betapa besar dosamu pun Tuhan ampuni. Sehitam apapun dosa saudara dan saya yang kita sudah lakukan,
Tuhan tebus dosamu di kayu salib. Tuhan ampuni. Saat ini akui dan bertobat. Tinggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa kita yang sia-sia, yang lama, yang hanya mendatangkan kematian. Karena itu bertobatlah dan mulai berikan hidupmu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah kita yang sejati, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau bangkit dari kematian, dan kami pun akan dibangkitkan oleh-Mu Tuhan, karena Engkaulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami hanya menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Dan selama kami menantikan kedatangan-Mu, kami mau hidup jadi berkat Tuhan. Terus melayani-Mu, menjadi berkat bagi sesama. Hidup menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini lemah, Tuhan kuatkan. Susah hiburkan. Yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang mengalami kekurangan, Tuhan buka tingkap langit-Mu Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, biar kami tetap percaya Tuhan buka jalan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga Tuhan, Tuhan yang jamah kami suami istri, pulihkan kami, biar roh pertobatan Tuhan curahkan, sehingga kami boleh hidup melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan rumah tangga kami dipulihkan. Mulai dari hidup kami diubahkan dan berubah ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa perubahan terjadi di dalam rumah tangga kami. Demikian juga dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kami yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan yang buka jalan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Tidak akan pernah mengecewakan pengharapan kami. Kami hidup dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada dosa yang menjadi penghalang tangan Tuhan bekerja, telinga Tuhan mendengar doa kami. Tuhan, kami mau bertobat dan ampuni dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu. Setiap ikatan-ikatan dosa yang membelenggu hati kami, Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Supaya di dalam Engkau kami mengalami kemerdekaan ya Tuhan, kelepasan. Karena Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati bangsa kami khusus dalam masa menghadapi masa-masa pemilu tahun depan, supaya tahun ini dan ke depan Tuhan, kami berdoa buat keamanan bangsa ini ya Tuhan, dan kesatuan bangsa ini, supaya bangsa kami tetap bersatu. Demikian juga pemimpin yang kelak nanti Tuhan tetapkan adalah pemimpin yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.